Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan bagian yang kedua, materi kelas 9. Yang kita bahas adalah mengenai kesebangunan. Kita langsung melihat syarat-syarat kesebangunan. Dua bangun dikatakan sebangun jika pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi yang pertama, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya, jadi ada dua syarat. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga serta keempat. Jadi ada 4 gambar di sini ya. Mana yang sebangun dengan gambar 1? Nah, sebenarnya tadi dikatakan ada 2 syarat, yaitu perbandingan sisinya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, secara garis besar kedua syarat itu harus dipenuhi. Maka yang paling mudah kita lihat adalah besar sudutnya. Jadi kita perhatikan gambar 1 sudutnya 65 dan 115. Dua jenis karena di sini besarnya juga sama 115. Sifat dari jajar genjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sehingga besaran sudutnya 65 dan 115 derajat. Kita perhatikan gambar 2, sudutnya 50 dan 130. Berarti di sini juga 130. Di sini 50 derajat. Dari sini sudah pasti bahwa gambar yang kedua tidak sebangun. Kenapa? Karena besar sudut yang bersesuaian sudah tidak sama besar. Jadi kita abaikan gambar yang kedua. Sekarang kita lihat apakah gambar ketiga dan gambar keempat memiliki sudut yang sama. Nah, kita perhatikan secara mudah kita bisa lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sini lihat sudut yang lancip 65 di depannya pasti sama, yang lancip 65 di depannya pasti sama. Demikian pula di depan sudut ini 115, ini juga 115. Artinya dari segi sudutnya dua yang memenuhi, yang mungkin akan sebangun, yaitu gambar 3 dan gambar 4. Nah, bagaimana dengan perbandingan sisinya? Kita perhatikan dari gambar 1, kita perhatikan dari sisi pendek dan sisi panjang saja. Ya, sisi pendek dan sisi panjang. Kalau kita perhatikan di sini, sekarang kita bandingkan gambar 1 dan gambar 2. Dan gambar 3. Ya, kita bandingkan gambar 1 dan gambar 3. Gambar 1 yang sisi pendeknya AD. Yang sisi pendek gambar 3 KJ atau LI. Ini perbandingannya, ini kalau kita buat AD-nya 6, LI-nya 3. Satuannya cm. Kita perhatikan panjang sisi yang panjang AB banding IJ sama dengan 10 banding 5. Nah, kalau kita lihat perbandingannya di sini, kalau kita sederhanakan 2 banding 1. Ini juga 2 banding 1. Berarti dari sini kita lihat bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian sama, yaitu 2 banding 1. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dari gambar 4 juga demikian ya. Kita perhatikan gambar 1 dan gambar 4.
gambar 1 dan gambar 4. Nah, untuk gambar 1 tadi AD sisi yang pendek ya, banding PS sisi yang pendek. Sama dengan AD-nya 6, PS-nya 4. Ini perbandingannya sudah 3 banding 2 kalau kita sederhanakan. Berarti dari sini dari satu sisi saja sudah tidak sama perbandingannya. Kita lanjutkan saja tapi ya. AB banding PQ sama dengan 10 banding 8. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 2 sama dengan 5 banding 4. Nah, di sini kita lihat bahwa perbandingannya ternyata tidak sama dari sisi-sisi yang bersesuaian. Maka dari sini kita bisa melihat yang perbandingannya sama adalah gambar 1 dan gambar 3, yaitu perbandingannya 2 banding 1. Jadi dengan demikian, manakah yang sebangun dengan gambar 1? Ini jawabannya, gambar 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar di bawah ini manakah yang sebangun? Sekali lagi kita perhatikan saja untuk perbandingan dari sisi pendek dan sisi panjangnya. Ya, kita perhatikan sisi pendek dan sisi panjangnya. Kalau kita lihat dari sini, ya, kita beri nama saja ini gambar 1, ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, ini gambar 4. Nah, pada gambar 1, lebar 1 banding lebar 2 sama dengan 6 banding 6. Sehingga sama dengan 1 banding 1. Sedangkan panjang 1 banding panjang 2 sama dengan 6 banding 12, sama dengan 1 banding 2 kalau kita sederhanakan. Berarti gambar 1 dengan gambar 2 jelas tidak sebanding, ya. Artinya perbandingannya tidak sama. Oke, bagaimana dengan gambar 1 dan gambar 3? Gambar 1 L1 per L3 apakah sama? Dengan perbandingannya nanti dengan P1 dengan P3. Kita perhatikan L1 dengan L3 6 per 9 atau bagian yang sisi pendek ya, sisi pendeknya 8 sama dengan 3 per 4. Nah, sisi yang pendek di sini P1-nya sama dengan 8, yang panjang P2-nya sama dengan 9, berarti 8 per 9. Ini tidak sama dengan 3 per 4. Berarti tidak sebangun. Karena perbandingan sisinya nggak sama. Sekarang bagaimana dengan gambar 1 dan gambar 4? Gambar 1 L1 per L4 sama dengan 6 per 9. Kalau kita sederhanakan jadi masing-masing kita bagi dengan 3, masih 2 per 3. Kita coba dengan P1 dan P4-nya. P1-nya 8, P2-nya 12. Kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4, 2, di sini 3. Nah, ternyata gambar 1 dan gambar 4 mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 2 per 3. Sehingga dari sini kelihatan yang sebangun adalah gambar 1 dan gambar 4. Nah, kalau kita lihat tadi kita hanya bandingkan gambar 1 dengan gambar yang lain. Tetapi kalau gambar 1 itu misalnya sebangun dengan gambar 4, maka gambar 4 juga akan sebangun dengan gambar 1 dan seandainya dengan gambar 2 demikian juga, maka juga akan sebangun. Jadi dalam hal ini yang sebangun hanya gambar 1 dan gambar 4 dengan perbandingan 2 banding 3. Ya, jadi sekali lagi yang sebangun adalah gambar 1
dan gambar 4 gitu ya. Gambar 1 dan gambar 4 yang sebangun. Ini dengan ini. Kenapa? Tadi kita lihat ternyata perbandingannya sama, yaitu 2:3. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Apakah persegi panjang ABCD dan PQRS di bawah ini sebangun? Nah, untuk menjawab ini, kita perhatikan tadi syarat kesebangunan ada 2, yaitu perbandingan sisinya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Dalam hal ini semua sudutnya siku-siku. Ya, karena apa? Karena persegi panjang. Maka kita tidak perlu membuktikan sudutnya karena memang semua sudah siku-siku, berarti sudah pasti yang bersesuaian sama besar. Jadi dalam hal ini kita cukup membuktikan apakah perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, dalam hal ini bersesuaian di sini yang dimaksudkan adalah kalau sisi pendek dengan sisi pendek. Jangan ambil yang mendatar dengan mendatar, vertikal dengan vertikal. Tetapi sekali lagi, sisi yang pendek dengan yang pendek, sisi yang panjang dengan yang panjang. Jadi, kalau misalnya kita hubungkan di sini, maka misalnya BC per PQ sama dengan, ya, ini kita lihat. Kemudian boleh langsung kita tuliskan BC-nya 4, PQ-nya 8. Jadi kalau kita lihat perbandingannya 1:2. Nah, kalau kita perhatikan sisi panjangnya, berarti misalnya ini dengan ini. Ya, Bu Lucy tuliskan bandingkan itu karena itu yang ada ukurannya supaya kelihatan jelas. Jadi AB per QR. Maka kita perhatikan AB-nya 6, QR-nya 12. Kalau kita sederhanakan, maka juga sama dengan 1/2. Artinya di sini berarti sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu sama-sama 1:2. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segi 4 atau persegi panjang ABCD itu sebangun dengan PQRS. Seperti itu. Jadi sekali lagi dilihat dari sudutnya, tadi kita sudah jelas bahwa keempat sudutnya siku-siku. Jadi sudah pasti sama ya. Dan yang kedua perbandingan sisinya juga ternyata sama. Nah, dengan demikian maka segi 4 atau persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS. Kita lanjut ke sebangunan pada segitiga. Dua segitiga adalah sebangun jika memenuhi satu dari dua syarat berikut. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, atau sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, kita langsung lihat contohnya. Pada segitiga-segitiga di bawah ini ada 2 yang sebangun. Tentukan segitiga tersebut. Nah, kita perhatikan di sini yang diketahui adalah sisinya. Yang sudut hanya 1 sehingga kita tidak bisa membuktikan atau menunjukkan atau menentukan ketiganya dengan cara sudut, tapi kita akan lihat dengan cara sisi-sisinya. Sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada segitiganya siku-siku, ya. Maka BC adalah sisi miring. Nah, supaya singkat kita ingat triple Pythagoras. Ya, kita ingat triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Contohnya yang pertama 3, 4, 5. Kenapa ini triple Pythagoras? 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16,
5 dikuadratkan 25. Dan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi artinya bahwa 345 merupakan triple Pythagoras. Jadi sisi terpanjang kalau kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain ya. Yang kedua yang paling sering digunakan adalah 5, 12, dan 13. Nah sekarang kita akan pakai ini untuk mencari panjang sisi BC, KM, dan PQ. Oke, kita cari sisi panjang sisi BC. BC adalah sisi miring, berarti kita tulis itu adalah yang terpanjang. Terpanjang paling kanan kita tulis BC-nya. Ya. Kemudian sebelah kirinya 12, sebelah kirinya lagi 9. Oke, kita cari sekarang 9 dengan 12 habis dibagi 3. Ya, maka kita bagi 3 di sini. 9 bagi 3 sama dengan 3, 12 bagi 3 4. Maka pasangannya kita pakai yang pertama 5. 5 kali 3 15. Jadi panjang BC-nya sama dengan 15. Seperti itu. Nah, sekarang cari KM-nya. Berarti KM-nya sisi siku-siku, sisi miringnya yang ada di depan sudut siku-siku 20. 20 kita taruh paling kanan. Oke. Kemudian 12 yang paling kiri. Kenapa? Kelihatannya lebih pendek. Tapi mau ditulis di tengah juga nggak apa-apa. 12 dengan 20 masing-masing habis dibagi 4. Kita bagi dengan 4 ya. Maka 12 bagi 4 sama dengan 3, 20 bagi 4, 5. Nah pasangannya 3, ada 5, maka yang belum 4-nya. Oke, 4 kita tulis di sini. Sehingga 4 kita kalikan 4 sama dengan 16. Jadi di sini 16. Oke. Yang terakhir PQ-nya. PQ-nya sama dengan berapa? Ada 12, ada 13. Ini tadi yang Bu Lucy bilang. Maka di sini pasti 5. Nah sekarang kita mau coba cari mana segitiga yang sebangun dengan cara membandingkan sisi-sisinya. Kita lihat segitiga ABC dan segitiga KLM. Perhatikan segitiga ABC dan KLM. Nah sekarang kita lihat di sini sisi terpanjangnya dari segitiga ABC, sisi terpanjangnya adalah BC. Maka kita tulis BC banding sisi terpanjang dari KLM adalah KL. BC banding KL sama dengan berapa? BC-nya sama dengan 15, KL-nya sama dengan 20. Maka masing-masing habis dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Jadi perbandingannya 3 banding 4. Kita cek yang paling pendek. Oke, AB yang paling pendek. Paling pendek dari KLM adalah ML. Sama dengan 12. AB-nya 9. 9 banding 12 sama dengan masing-masing habis dibagi 3. 3 dibagi 3, 4. Jadi perbandingannya dari dua sisinya sudah sama. Kita lihat sisi yang ketiga. Berarti AC banding KM sama dengan AC-nya 12, KM-nya 16. Masing-masing habis dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Jadi perbandingannya ternyata 3 banding 4. Berarti dari sini terlihat bahwa jadi ini perbandingannya ketiganya sama ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Karena perbandingan ketiga sisinya sama. Berarti sudah pasti yang di sebelah kanan tidak sama ya. Kita nggak usah buktikan juga sudah jelas kelihatan. Dan yang pasti yang ditanyakan adalah 2 yang sebangun. Jadi 2 sudah ketemu. Oke, lanjut. Pada gambar berikut terdapat 2 segitiga yang sebangun.
Tentukan segitiga tersebut. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa yang diketahui adalah sudut-sudutnya, ya. Maka sebenarnya kita boleh tentukan dulu besar sudut-sudutnya, ya. Sudut ABC, segitiga ABC, sudut A-nya 70, sudut B-nya 65, maka sudut C-nya berapa? Sudut C-nya, jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Maka 180 dikurangi 70 ditambah 65 derajat. 70 tambah 65 itu 135, sehingga 180 dikurangi 135 sama dengan 45 derajat. Oke, yang kedua, segitiga KLM. K-nya sama dengan 65, L-nya 45, maka sudut M-nya 180 derajat dikurangi 65 ditambah 45. 45 ditambah 65 110, 180 kurangi 110 70 derajat. Nah, berarti di sini kita perhatikan sudut C-nya Bulusi masukkan 45 derajat, sedangkan sudut M-nya sama dengan 70 derajat. Nah, perhatikan di sini 70, di sini 45. Nah, sekarang kita coba cek sudut R-nya berapa. Sudut P-nya 50, sudut Q-nya 45, maka sudut R-nya 180 dikurangi 50 ditambah 45 derajat. Berarti 180 dikurangi 95, 85 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa sudut A70 itu bersesuaian dengan sudut M sama dengan 70. 45 bersesuaian dengan sudut L. Jadi C dengan L sudutnya besarnya sama. Sedangkan K dengan B besar sudutnya juga sama. Jadi di sini terlihat bahwa ketiga sudutnya sama besar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Karena apa? Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, jadi yang PQR pasti tidak sama. Karena apa? Ada 45 tapi di sini ada 50 dan ternyata kita temukan di sini 85. Jadi karena tidak ketiga sudutnya sama, yang sama hanya satu, maka pasti tidak sebangun. Oke, contoh yang ketiga. Nah, dua segitiga di bawah ini adalah sebangun. Jadi sudah diketahui bahwa segitiganya sebangun. Maka tentukan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, karena kita disuruh menentukan pasangan sisi yang bersesuaian sebanding, maka yang kita perhatikan adalah sisi yang berada di depan sudut yang sama. Ya, jadi di depan sudut A ada 8 cm. Ya, atau Bulusi tuliskan dulu nama sisi-sisinya. Ya, sudut A di depannya ada sisi BC. BC per sudut Q yang sama dengan A, ada lengkungan 1 ya. Lihatnya dari situ, BC per RP atau PR sama dengan, sekarang perhatikan yang di depan lengkung 2. Di depan lengkung 2 ada sisi AC, berarti AC per. Di depan lengkung 2 ada PQ, PQ. Sama dengan, sekarang depan lengkung 3. Depan lengkung 3 ada sisi AB. Maka depan lengkung 3 sekarang ada sisi RQ atau QR, sama saja. Nah, sekarang berarti kita bisa lihat dari perbandingan ini, ya, ini adalah
sisi yang sebanding, ya, sisi yang sebanding. Nah, sekarang kita perhatikan B-nya. Hitunglah panjang PQ. Nah, maka kita bisa permudah dengan mengisikan dulu yang diketahui. Ya, jadi kita nggak usah lihat B-nya dulu, tapi kita coba masukkan dulu. Panjangnya BC sama dengan 8 cm. Panjangnya PR sama dengan 12 cm. AC-nya sama dengan 10 cm. PQ-nya ditanyakan, kita tulis PQ dulu. AB-nya sama dengan 9 dan QR-nya ditanyakan, ya. Nah, di sini kita boleh langsung sederhanakan untuk menyederhanakan nanti kita dalam perhitungan kita. Sehingga di sini kita boleh lihat 8 dengan 12 masing-masing habis dibagi 4, di sini 2, di sini 3. Nah, maka berikutnya kita boleh menggunakan perbandingan 2/3 sama dengan, nah, ketika mencari PQ kita gunakan yang ini, ya. Kita cari PQ. Maka PQ-nya berapa? Kita tuliskan perbandingan 2/3 sama dengan 10 per PQ. Nah, supaya sederhana kita juga akan sederhanakan saja, nggak usah dikali silang dulu, sederhanakan dulu. 2 dengan 10 masing-masing habis dibagi 2, di sini 5, di sini habis. Sehingga 1 kali PQ sama dengan, kali silang ya, 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. Nah, berikutnya kita cari QR. Ini yang C. Kita cari QR. Kita ganti tinta ya supaya jelas. Sekarang yang C yang kita cari. Panjang QR. Nah, perhatikan panjang QR-nya di sini. Maka sekarang kita gunakan ini perbandingannya. Jadi 2/3 sama dengan 9 per QR. Nah, di sini nggak bisa disederhanakan lagi, maka langsung kita kalikan silang saja. 2 kali QR sama dengan 3 kali 9. Berarti QR sama dengan 3 kali 9, 27 per 2. 27 per 2 sama dengan 13,5. Jadi kesimpulan kita, panjangnya PQ ya sama dengan 15 cm dan panjangnya QR sama dengan 13,5 cm. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Pada gambar di bawah ini, AB 60 cm, AC 35 cm, dan CE 20 cm. Tentukan panjang CD-nya. Oke, kita lihat di sini. Jadi panjang CD-nya ini misalkan X. Pada gambar di bawah ini AB-nya yang 60, berarti di sini 60 cm. Kemudian AC-nya 35. Ini 35 cm. CE-nya 20. Ini 20 cm. Nah, sekarang berarti kita hapus dulu ya supaya nggak mengganggu. Ini belum kita cari. Nah, sekarang kita akan coba cari dulu panjangnya BC ya. Panjangnya BC sama dengan berapa? BC sama dengan 60 dikurangi 35. Jadi sama dengan 25. Jadi di sini 25. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku BCE.
Ya, perhatikan segitiga siku-siku BCE. Maka berlaku teorema Pitagoras karena ada sudut siku-siku di sini. Sehingga kita gunakan triple Pitagoras saja untuk mencari berapa panjangnya BE. Nah, karena BE ini sisi siku-siku, ya, maka kita tuliskan sisi miringnya 25 di depan sudut siku-siku ya. 25 kita tulis paling panjang, paling kanan, pakai triple Pitagoras. (25) paling panjang, berikutnya 20. Kita lihat di sini masing-masing habis dibagi 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 25 bagi 5 sama dengan 5, berarti pasangannya 3. 3 dikali 5, 15. Ya, berarti di sini panjangnya 15 cm. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa di situ 15 cm, kemudian CE-nya 20 cm, maka kita boleh perhatikan CD-nya sekarang. Nah, kita tahu bahwa kalau di sini sudutnya siku-siku, di sini juga siku-siku, maka kita perhatikan CE sejajar dengan AD. Artinya apa? Besar sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena sehadap. Besar sudut ACD ini juga akan sama dengan ini. Kenapa? Karena sehadap. Sehingga kita bisa gunakan perbandingannya. Ya, di depan sudut siku-siku ada 35. Di depan sudut siku-siku CEB ada 25. Ya, maka kita boleh tuliskan 25 per 35. Ya, sama-sama sisi miring ya. Sama dengan yang ada di depan satu tanda ya. Ini perhatikan ya, X. Karena kita tadi 25 itu pakai sisi yang kecil dulu, yang CBE, maka sekarang 15-nya juga kita tulis yang duluan. Maka per X. Sehingga 25 dengan 35 boleh disederhanakan, habis dibagi 5 masing-masing ya. Di sini 5, di sini 7. Nah, di sini masih ada lagi 5 dengan 15. Maka di sini bagi 5 3. Sehingga X-nya sama dengan 21. Nah, seperti itu caranya. Ya, jadi CD-nya, X-nya sama dengan 21. Jadi, panjang CD sama dengan 21 cm. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang kelima. Pada gambar di samping ini, buktikan bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Tentukan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, jika diketahui AD-nya sama dengan 16, DB-nya 8, dan DE-nya 12, tentukan panjang BC. Oke, kita lihat sekarang panjang. Oke, kita masukinnya nanti aja. Kita langsung buktikan dulu saja. Jawab. Ya, yang A, bukti. Karena kita disuruh membuktikan. Nah, perhatikan segitiga. Segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, segitiga ADE itu yang bagian kecil, segitiga ABC itu yang bagian besar. Nah, sekarang kita buktikan dengan menunjukkan ada 3 sudut yang sama besar. Yang pertama, sudut D atau ADE sama dengan sudut B atau ABC. Kenapa? Karena sehadap. Demikian pula besarnya sudut E sama dengan sudut C. Kenapa? Sama, karena sehadap. Jadi sudut AED
sama dengan sudut ACB karena sehadap juga. Oke, yang terakhir sama-sama ada di sudut A, sehingga sudut DAE sama dengan sudut BAC. Karena apa? Karena berhimpit. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa tunjukkan bahwa ketiga sudutnya sama besar. Jadi segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Karena apa? Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi terbukti, ya, terbukti. Oke, nah sekarang kita akan lihat yang B, perbandingan. B, perbandingan pasangan sisinya, pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Ya, kita mesti tentukan. Maka supaya mudah caranya, coba perhatikan, lihat di sini. AE per AC, ya, AE per AC sama dengan AD per AB sama dengan DE per BC. Nah, lihat tepi-tepinya, ya, lihat tepi-tepinya saja. Seperti itu caranya supaya mudah. Nah, yang C terakhir kita lihat, tentukanlah panjang BC. Panjang BC. BC itu yang ini. Katakanlah misalnya kita ganti dengan X. DB-nya sama dengan 8, DE-nya 12, dan AD-nya 16. Oke, berarti sekarang kita pakai perbandingannya. Ya, AE kita boleh tuliskan di sini saja untuk mempermudah, ya. AE-nya belum diketahui atau tidak diketahui. AD-nya sama dengan AD 16. AB-nya sama dengan 16 tambah 8 sama dengan DE-nya sama dengan 12 dan BC-nya ditanyakan. Nah, ya, jadi kita isinya dari situ. Maka sekarang kita tinggal lanjutkan ke sini. Ya, 16 per 24 sama dengan 12 per X. Sehingga kita boleh sederhanakan ini masing-masing habis dibagi 4. Di sini 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4, 3. Nah, 4 masih boleh disederhanakan dengan 24. Habis dibagi 4, 1. Dibagi 4, 6. Maka 1 kali XX. 6 kali 3, 18. Jadi X-nya sama dengan 18 atau BC-nya sama dengan 18 cm. Jadi di sini 18 cm. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Oh ya, sebelum memberikan contoh, kita bikin kesimpulan dulu. Pada setiap gambar seperti di atas, di mana QT sejajar RS, maka berlaku bahwa, perhatikan ya, PQ per PR, ya, PQ per PR sama dengan PT
per PS sama dengan PT per PS sama dengan TQ per SR sama dengan TQ per SR. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan mana yang di pembilang, mana yang di penyebut. Itu harus segitiganya yang sama, yang bersesuaian ya. Jadi kalau mau yang kecil dulu semua di atas. Baru di bawahnya segitiga yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh yang keenam. Pada segitiga ABC ditarik garis DE sedemikian rupa sehingga sudut BAC dan sudut CED saling berpelurus. Sudut BAC berarti sudutnya ini dan CED sudutnya ini saling berpelurus. Kita nggak tahu apakah itu sama atau tidak, maka Bu Lucy beri lambang yang berbeda. Tapi bahwa hubungannya adalah berpelurus atau berjumlah 180 derajat. Nah, sekarang disuruh membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Kemudian tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian dan terakhir tentukan panjang CE-nya. Oke, langsung kita coba saja. Ini Bu Lucy tuliskan dulu karena cukup panjang supaya lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena dua sudut yang lain sama. Atau boleh kalian perhatikan di sini ya. Ini ada segitiga ABC. Yang pertama sudah ada B-nya, yang kedua sudah ada A-nya. Maka tinggal yang C, sudut C. Sudut C kita lengkapin jadi ACB. Nah, ACB-nya yang Bu Lucy kasih tanda silang. Berarti akan sama dengan sudut. Nah, di sini tadi ada sudut B. Di sini ada E, berarti yang belum ditulis adalah yang D. Nah, maka kita lengkapin BDE. Karena dua sudut yang lain sama. Nah, seperti itu. Jadi dari 1, 2, 3 kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Karena apa? Ketiga sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi terbukti. Oke. Nah, ini baru pembuktiannya. Sekarang kita cari perbandingan sisinya. Oke, kita cari tempat di atas saja untuk perbandingan sisinya. Ya, supaya tidak usah ganti lembaran. Yang B di sini. Oke. Perbandingan sisinya bagaimana? Seperti tadi kita tinggal lihat bagian tepi dari sudut-sudut yang sudah kita cari. AC per DE. Oke, kita tulis AC per DE sama dengan. Yang kedua kita temukan BC per BD. BC per BD sama dengan yang ketiga kita temukan AB per BE. Nah, nanti ketika kalian mempelajari perhatikan tanda-tandanya ya supaya tidak kesulitan. Ya, lengkungan-lengkungannya. BE. Oke. Jadi perbandingannya di situ. Sehingga kalau kita mau cari CE, mana CE-nya? Panjang CE-nya di sini ya. Maka kita harus cari dulu berapa BC-nya. Karena apa? CE nanti BC dikurangi BE. Ya, itu CE-nya. Sehingga sekarang kita tinggal coba masukkan dulu yang diketahui apa saja. Ya, oke, kita
akan masukkan dulu. Panjangnya AB, perhatikan AB ini 4 ditambah 12. Jadi Bulusi pindahkan di sini ya. Perbandingan di atas, AB-nya di sini 2, atau Bulusi tuliskan dulu AB per BE sama dengan, ini yang C ya, langsung jawaban di bawahnya. Kemudian BC-nya ditanyakan, berarti di sini BC-nya ditanyakan berapa per BD. Oke, BC-nya sama dengan, belum ada, kita kosongkan saja dulu. Atau kita tulis tetap saja. BD-nya berapa? BD-nya 12. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya sama dengan 4 ditambah 12. Boleh kita langsung tulis 16. BE-nya berapa? BE-nya 9. Maka kita boleh sederhanakan 12 dengan 9. Masing-masing habis dibagi 3, di sini 3, di sini 4. Maka panjangnya BC sama dengan 4 kali 16 kali silang ya. 4 kali 16 per 3. Jadi 6 kali 4 24, simpan 2, tambah 4, 64 bagi 3. Maka sama dengan 6 bagi 3 2, 4 bagi 3 1, masih sisa 1. Jadi 1 per 3 atau 0,33. Itu adalah panjang BC-nya. Ya, panjang BC-nya di sini 21,33. Nah, dari situ berarti kita langsung bisa hitung bahwa CE-nya sama dengan 21,33 dikurangi 9. Jadi sama dengan 12,33. Nah, karena tempatnya langsung Bulusi kasih satuan saja ya. Jadi kesimpulannya nanti kalian boleh tulis sendiri. Jadi CE-nya panjangnya 12,33 cm. Oke, karena ternyata pembahasan kita sudah cukup panjang, maka untuk nomor 7 dan seterusnya kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya atau kesebangunan 3. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan beri like. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.